Tips Mona seputar psikologi keluarga. Sahabat, seringkali ada hal-hal yang kita tidak bisa ungkapkan kepada orang lain, termasuk kepada orang yang kita cintai. Yuk kita bahas tentang rahasia anak. 9 rahasia anak. 1. Aku mencintaimu dan ingin selalu bersamamu, tidak peduli bagaimanapun keadaanmu. Kedua, aku suka membangkang dan melawan untuk menunjukkan siapa aku, bukan karena membencimu. 3. Aku ingin diperhatikan, maafkan jadi merepotkanmu. 4. Aku terkadang suka menguji cintamu untuk mengenang betapa engkau mencintaiku. 5. Aku jarang ungkapkan, tapi betapa aku ingin membuatmu bangga. Yang keenam, aku bisa paham penderitaan dan pengorbananmu. Terima kasih untuk ketotalanmu. Ketujuh, aku malu bila dimarahi di depan umum. Bicaralah hati ke hati denganku. Kedelapan, aku seringkali gengsi mengungkapkan maaf dan penyesalan, tapi percayalah, aku merasa sangat bersalah saat menyakiti hatimu. 9. Kadangkala aku tidak bisa memaknai penderitaan dan kegagalanku. Peluklah aku, karena aku juga menyalahkan diriku sendiri. Saya, Mona Sugianto, psikolog. Selamat mencintai dan selamat berkarya. Tips Mona dipersembahkan oleh Klik Mona, klinik konsultasi keluarga bersama psikolog Mona Sugianto setiap Selasa pukul 19 sampai dengan pukul 20. Untuk konsultasi bisa melalui email klikmona.indonesia@gmail.com atau Facebook Sonora Bandung. Klik Mona hanya di 93,3 FM Sonora Bandung. Inspirasi keluarga kita. Lagu tadi di awal dari Once featuring Shakira, Menaklukkan Dunia, yang menjadi official soundtracknya SEA Games ya. Dan itu bisa menjadi motivasi, bisa menjadi penyemangat untuk terus berlatih, terus juga belajar begitu ya, supaya bisa menggapai apa yang kita impi-impikan, mungkin jadi impian gitu ya, boleh jadi kenyataan gitu ya. Nah, yang jelas belajar itu nggak ada berhentinya kalau menurut saya ya. Termasuk malam hari ini kita belajar topiknya di topik besar di Klik Mona selama bulan atau sepanjang bulan Mei ini ya. Hakim temani Anda malam hari ini di klinik konsultasi keluarga bersama Mona Sugianto atau Klik Mona. Dan Anda bisa pergunakan juga SMS dan juga WhatsApp ya untuk interaksi di 0811190187. Oke, sebentar belajar, saya ingin langsung menuju narasumber. Mbak Mona Sugianto ada di Jakarta dan tentu by phone kita coba langsung ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah koneksinya. Iya, selamat malam Mbak Mona, apa kabar? Malam Kang Akim, malam sahabat Sonora, kabar baik-baik. Sehat ya sekeluarga ya? Sehat-sehat. Ya, syukurlah, alhamdulillah. Ya, sahabat Sonora juga sama Kang Akim juga lancar. Amin. Ibadah puasanya ya. Amin, alhamdulillah. Nggak kerasa nih, udah cukup panjang lah Ramadan. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Klik Mona ya, Mbak Mona. Ya, masih Kang. di tema besar tentang belajar. Karena kalau terdengar, boleh jadi kata belajar ini terdengar sederhana, tapi sebetulnya maknanya luas juga ya sebetulnya. Iya, luas dan dalam juga ya, Kang. Luas ya, dan dalam. Explore, ya. Betul. Pekan lalu kita mencoba menggali, memaknai tentang belajar itu sendiri. Dan malam hari ini kita bahas tentang teori-teori belajar. Betul. Yang jelas kalau belajar tidak punya konsep juga kurang baik juga ya kayak. Iya Kang, betul. Jadi kita perlu tahu sebetulnya apa sih yang sudah ditemukan gitu ya, para ahli tentang belajar itu sendiri, sehingga kita bisa gunakan justru nanti untuk penerapannya apa nih dari teori belajar ini. Yang disebut belajar tuh kalau terjadi apa kan kita bisa terapin Kang. Nah, semakin kita tahu berbagai perspektif, berbagai teori, kita makin kaya nih mau menerapkan apa, untuk jurus apa kita buat gitu. Bener ya. Dan itu bisa disesuaikan juga dengan kondisi masing-masing ya, karena betul Kang. Dan kondisi anaknya, si pembelajarnya juga. Itu. Dari kacamata keluarga, kita mulai dari mana nih ya tentang teori belajar ini, Mama? Ya, jadi kita akan mulai dari 5 besar saja teori belajar di psikologi, ada alirannya gitu ya, 5 besar.
nanti karena kita tanggal 26, kemungkinan 26 Mei harusnya kita ada satu hari Selasa ya, tapi kan itu masih suasana Idul Fitri ya. Jadi kemungkinan kita nggak bisa ada tentang kemampuan belajar sesinya. Jadi sekarang kita cicil nih Kang. Jadi kita bahas teorinya langsung masing-masing dari 5 itu penerapannya apa nih? Penerapannya apa nih gitu. Jadi langsung udah pakai praktek. Jadi untuk meningkatkan kemampuan belajar gitu. Ini yang terpenting adalah penerapannya ya, Mbak Mona ya. Itu juga penting. Halo, Mbak Mona. Ops, mohon maaf sahabat Sonora ya, terputus. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya akan coba hubungi kembali. Dan Anda tetap bisa pergunakan SMS atau WhatsApp ya, 08191901827. Mana? Siap, Kang. Siap, semoga aman, semoga. Aduh, maafkan tadi ini nggak tahu kenapa telepon rumah tiba-tiba mati. Sama kaget nih saya. Iya, panik Mona. Kita lanjut lagi. Tadi ada 5 poin, paling tidak, atau 5 yang juga mungkin ini agak disederhanakan kali ya, Mbak Mona ya, ini ya. Iya, betul. Karena kalau enggak banyak sekali kan. Jadi kan kecil-kecilnya banyak banget. Nah, kita mulai dari 5 poin ini saja dulu ya, barangkali ya. Iya. Seperti apa sih, Mbak Mona? Ya, baik. Jadi 5 besaran dalam teori belajar itu ada teori perilaku ya, behavior ya, dari aliran behavior, lalu ada aliran dari kognitif, lalu ada aliran konstruktivism, ada humanistik, sama experiential, belajar berdasarkan pengalaman. Nah itu 5 besarnya, gitu Kang. Nah 5 besar itu masing-masing punya kekuatannya dalam belajar. Nah, kalau bisa langsung aja atau kita ini Kang? Ya langsung aja. Behavior langsung saja lah barangkali. Ya, jadi baik. Kalau misalnya dari teori yang behavior, yang perilaku tadi belajar itu berarti adalah terjadinya perubahan perilaku. Akibat kita itu mengetahui, mengasosiasikan bahwa perilaku tertentu dikaitkan dengan konsekuensi tertentu, baik positif maupun negatif. Contoh misalnya, kalau berperilaku sopan, mama tersenyum, ibunda tersenyum. Kalau ngomongnya teriak-teriak, bunda mukanya merengut. Itu kalau bagi anak kayak semacam hukuman gitu ya. Dapat cemberutnya wajah mamanya. Ekspresi itu ya. Nah, itu adalah belajar perilaku untuk sopan dan baik, bukan teriak-teriak kalau bicara. Itu berdasarkan aliran teorinya behavior. Begitulah manusia belajar. Karena kita melakukan perilaku, ada yang dapat penguatan, dapat pujian, dapat hadiah, tapi melakukan perilaku yang lain, kita dihukum. Kalau melakukan tindak kriminal, kita dipenjara. Itu sistem belajar aliran behavior, gitu kan? Iya, betul. Nah, jadi kalau aliran behavior ini, konsistensi dalam memberikan penguatan maupun hukuman itu sangat penting. Contoh, kalau misalnya, kalau saya bersikap manis, kadang-kadang bunda tersenyum dan memuji, tapi banyak-banyakan diantepin. Kalau saya lagi ngomong teriak-teriak, berantem sama saudara, bunda pernah marah besar, pernah marah sedang, pernah dicubit, pernah didiemin aja. Nah itu kan nggak konsisten. Nah kalau tidak konsisten, belajar dengan model behavior itu kurang ampuh jadinya, gitu kan. Jadi aliran behavior itu hanya ampuh kalau belajar model behavior ini hanya ampuh kalau konsisten. Wah, cukup gitu. Berat juga nih kayaknya nih. Ya, tapi untuk anak-anak, terutama anak kecil kan, kalau kita sahabat Sonora punya anak kecil di rumah ya, yang usia TK, SD kelas 1-2 deh. Gitu ya, TK, SD kelas 1-2, PG, itu kebanyakan anak-anak itu kan belum bisa belajar pakai tentang konsep ya. Betul. Terus mau disuruh ngelihat, coba kasihkan pengalaman, wah susah sekali gitu ya. Kalau aliran eksperiensial kan pengalaman direfleksikan, nanti diapain gitu ya, itu kan susah. Makanya sebetulnya aliran behavior ini adalah aliran yang paling mudah karena mudah diukur, mudah terlihat hasilnya, dan sebetulnya asal konsisten sebetulnya ya akan begitu polanya. Jadi kalau aliran behavior ini menganggap kalau sekarang kita ada misalnya Mona punya kebiasaan buruk apa gitu ya.
kalau marah tuh sampai kayak orang gila misalnya gitu ya, teriak-teriak atau nggak pada tempatnya. Kalau dilihat dari aliran perilaku, pasti ada sesuatu di mana proses belajar saya salah, dalam artian misalnya saya marah-marah dulu waktu kecil ngadat sama orang tua sampai guling-guling di toko minta mainan misalnya. Bukannya dihukum perilaku begitu. Malah sama orang tua, ya udah deh daripada ribut, ya kasih aja deh si Mona mainannya. Jadi beliin ya. Ya dibeliin. Nanti saya begitu lagi. Wah kan saya merasa bahwa konsekuensinya bagus nih kalau saya ngamuk-ngamuk ya kan. Pasti dikasih gitu ya. Nah pasti dikasih kan. Nah minggu depannya di toko begitu lagi saya. Dan orang tuanya udahlah dia nanti kan diem kan kalau dikasih. Bener dikasih lagi. Akhirnya saya mempelajari bahwa untuk mendapatkan mainan yang saya mau, konsisten kan beberapa kali gitu ya. Ya saya harus ngamuk-ngamuk, ngadat-ngadat gitu, harus guling-gulingan. Kayaknya yang juga begitu terasa dampaknya ini ya, lewat behavior ini ya, sepertinya ya. Iya, karena perilaku kan kelihatan ya. Jadi maksudnya kalau misalnya kayak aliran yang lain kan nggak harus muncul dalam perilaku tapi pemahaman. Kelihatannya nanti kalau lagi ujian aja, lagi ujian nasional ada pertanyaan esai, nah baru kelihatan deh. Ternyata nggak belajar bener nih, nggak paham dia gitu kan. Tapi kalau aliran behavior ini kelihatan banget berubah tidak berubahnya, belajar tidak belajar, atau ada kesalahan dalam mengasosiasikan tadi bahwa harusnya perilaku yang baik itu dikasih hadiah, bukan perilaku yang buruk. Tapi karena orang tua saya tidak paham misalnya dulu gitu ya, akhirnya malah perilaku buruk yang dikasih hadiah ya, jadi saya perilakunya buruk lah seterusnya. Iya, dan itu nempel terus ya biasanya ya. Jadi susah kan gitu, karena dari teori belajar begitu yang aliran behavior gitu. Oke, menarik. Itu yang behavior ya. Ya. Yang kedua. Nah, sekarang yang kognitif ya. Kognitif. Nah, untuk yang kognitif ini dia bukan berdasarkan belajar itu bukan berdasarkan perubahan perilaku. Beda sama behavior. Behavior kan artinya perilakunya berubah nggak? Kalau perilaku nggak berubah, mau dikotbahin berkali-kali tapi perilakunya sama, ya itu berarti nggak belajar gitu. Tapi kalau aliran kognitif ini disebut belajar itu kalau ada perubahan pemahaman. Tadinya kurang paham, jadi lebih paham. Tadinya tidak tahu alasannya, jadi tahu alasannya. Ada perubahan skema, disebutnya skema di dalam pikiran kita, itu yang disebut belajar. Jadi dasarnya belajar itu disebut belajar kalau dia paham gitu. Jadi artinya paham itu misalnya Mona sekarang dalam sudut lagi mau mempelajari sesuatu yang baru. Misalnya menjahit gitu ya. Menjahit kan perilaku juga, tapi kan ada satu filosofi juga kenapa perlu menjahit dan lain-lain gitu ya. Nah, saya belum pernah menjahit, saya belum tahu menjahit segala macam. Nah, teori kognitif ini memerlukan pemahaman dasar saya dulu tentang menjahit itu apa. Jadi dia akan tanya. Jadi kalau teori kognitif itu dia akan nanya, apa yang sudah kamu pahami tentang menjahit? Nah itu cara pandang teori kognitif tuh, cara belajarnya. Jadi tahu dulu pengetahuan dia sampai mana tentang hal tersebut yang mau dipelajari. Nah kalau sudah tahu baru dikasih ide-ide baru kan, ini ada teori begini, ada pendapat begini, ada begitu gitu ya. Nah kemudian antara pemahaman saya yang lama tentang subjek tertentu dengan pemahaman baru yang baru saya pelajari, itu kan ada sebuah proses sebetulnya penggabungan ya. Nah itulah yang merubah, itulah yang disebut belajar. Ketika pengetahuan lama bertemu dengan pengetahuan baru, lalu ada proses, di situ kan ada proses tinggal gabungin, atau yang satu dikurangin, yang satu ditambahin, atau yang lama dibuang, apapun. Diganti yang baru betul, itu misalnya. Nah, jadi itulah yang disebut belajar menurut teori kognitif. Gitu kan. Oh, ini menarik jadi ya. Pemahamannya kalau dia, bukan yang lebih ke perilakunya. Oh, oke. Ya, jadi kalau teori kognitif ini, kalau pemahamannya berubah, gitu ya. Jadi kalau perilakunya berubah, pemahamannya nggak berubah, itu mah cuma doang ya? Hanya lewat ya. Permukaan gitu. doang, permukaan doang. Iya. Contoh misalnya, anak berantem. Iya. Nah, terus mau didamaikan, ya kan? Jadi ada sesuatu yang harus dipahami dia bahwa berdamai, memaafkan, saling menghargai itu penting.
gitu ya sebetulnya kalau dari pemahaman. Bukan sekedar tidak berkelahi. Kalau dia tidak berkelahi karena misalnya takut sama guru atau takut dihukum gitu ya, seperti aliran behavior, dia tidak berkelahi. Bagi aliran behavior cukup, yang penting kan lu gak berantem lagi. Dulu setiap hari berantem, sekarang nggak berantem lagi, itu cukup. Tapi kalau bagi teori kognitif nggak cukup. Kalau dia belum paham sebetulnya hanya karena takut aja konsekuensi buruk. Kalau dia udah paham bahwa menghargai orang lain penting, memukul orang lain tuh orang bisa sakit, seperti saya juga dipukul saya sakit, saya paham itu baru disebut belajar menurut aliran kognitif. Kognitif ini ya. Oke. Sebelum ke poin yang ketiga, Mama ada interaksi juga dari Kang Erik di Buah Batu. Saya sela aja ya, langsung saya bacakan ya, Mama ya. Oke. Ini begini, kalau dari Kang Erik masih berkaitan juga dengan pendidikan nih. Mulai usia berapa, Mama, seorang anak harus menentukan pilihan atau jurusan studinya sesuai bakat dan minatnya? Apakah harus mengikuti tes psikologi atau psikotes? Kemudian yang kedua pertanyaannya, apa bedanya pendidikan atau pengajaran informal dengan pendidikan atau pengajaran non-formal? Ini bisa ditanggapi, tapi saya break dulu nih ya. Oke. Baik, Kang Erik mohon bersabar ya. Oke, saya sambung lagi nanti Pak Mona ya. Ya Kang, siap Kang. Oke, dan sahabat sonora jangan lupa Anda bisa bergabung juga di grup Klik Mona di Facebook. Anda tinggal searching saja Klik Mona. Bisa bergabung juga untuk mendapatkan sharingan topik, atau Anda memberikan komentar juga bisa lewat Facebook Klik Mona. Dan juga ada Instagramnya juga ada. Jangan lupa follow, gabung juga @klikmona. Kemudian di YouTube channel juga ada, tinggal searching saja Klik Mona ya, atau Ed Familia. Silakan bisa Anda pergunakan juga. Sementara untuk interaksi malam hari ini bisa pergunakan SMS atau WhatsApp 081119011827 ya. Kami segera kembali setelah yang berikut ini. Mama, kita lanjut lagi. Iya Kang. Oke, tadi langsung saja dari Kang Erik di Buah Batu ya, yang menanyakan tentang mulai usia berapa sih anak harus menentukan pilihan atau jurusan studinya sesuai bakat dan minat. Apakah perlu semacam psikotes? Kemudian bedanya pendidikan atau pengajaran informal dengan non formal. Silakan. Baik, terima kasih ya Kang Erik ya. Jadi kalau untuk usia berapa, memang kalau ikutin sistem pendidikan di negeri kita ya dari lepas SMP ya. Jadi SMP mau masuk ke SMA itu udah dipilih minimal IPA atau IPS. Jadi jurusan studi kan itu udah masuk lebih mengerucut ya, lebih spesifik. Tapi masuk ke SD juga ada psikotes tuh. Mamana setahu saya ada juga yang menerapkan itu. Lebih kepada kebanyakan kalau ke SD tentang kesiapan sekolah ya. Kesiapan bersekolah. Jadi tujuannya berbeda. Kalau kebanyakan kalau masuk SD itu tujuannya adalah apakah anak sudah siap untuk sekolah. Ya, termasuk juga di situ dilihat apakah secara sikap sosialnya kayak gimana, sudah bisa mengantri atau tidak, misalnya gitu ya. Kan harus berbagi dengan teman-teman gitu ya. Yang kayak gitu, sikap kesiapan sekolah kalau masuk SD. Tapi kalau dari SD ke SMP itu mungkin udah lebih bisa dilihat tentang bagaimana belajar gitu ya. Gaya belajar, terus kemampuan akademik, lalu juga mungkin IQ gitu, semua dilihat. Nah, ketika dari SMP ke SMA, kalau di kita ya udah SMA kan udah dari kelas 10 ya, udah ada IPA atau IPS terus sampai kelas 12. Betul. Jadi, nah setelah kelas 12 juga penjurusan lebih kepada spesifik lagi kepada bidang studi untuk fakultas dan bidang studi apa gitu di fakultas. Jadi memang kalau dari kita berarti dari SMP ya, dari SMP akhir itu sudah perlu mulai menentukan usia, berarti usianya sekitar berapa ya Kang? 13-14 lah ya. Rata-rata gitu ya, 13-14. Ya. Lalu kalau untuk psikotes diperlukan nggak? Ya, jadi untuk tes minat itu diperlukan karena berkaitan sekali dengan kepribadian ya. Minat itu berkaitan sekali dengan kepribadian. Jadi memang diperlukan asesmen psikologi, evaluasi psikologi dalam berbagai bentuk ya. Mau tesnya massal atau enggak, tetapi memang harus benar dilakukan tes yang betul. Karena tiap anak tuh berbeda-beda. Jadi sebetulnya
Tidak cukup hanya IPA IPS, tapi kita tahu bagaimana kepribadian dia, sehingga bisa memberikan treatment untuk dia lebih berkembang, sebetulnya itu ya Kang ya. Jadi memang diperlukan. Lalu tadi pendidikan informal bedanya dengan non formal. Kalau yang non formal itu contohnya kayak kursus, bimbingan belajar ya, pelatihan. Itu yang disebut non formal. Jadi mungkin ada kurikulum, mungkin juga ada ujian tertentu, tapi kebanyakan berkaitan dengan keterampilan ya, lebih fleksibel dibandingkan kalau yang formal ya. Terorganisir juga dengan baik, tapi tetap beda dengan yang formal ya, tidak lebih fleksibel lah gitu ya. Tapi kalau yang informal itu adalah pendidikan yang memang berbasis keluarga ya, jadi homeschooling. Atau kalau kumpulan dari keluarga-keluarga homeschooling, mereka membuat PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat gitu ya. Jadi artinya tidak ada kurikulum yang harus seperti apa, mungkin tidak ada ujian-ujian juga, tetapi memang disesuaikan dengan pembelajaran dari anak per anak gitu. Itu adalah yang informal. Jadi beda, kalau non formal tuh bentuknya tetap aja kita ikut sesuatu, kursus apa gitu ya, ada ngikutin aturan dia ya. Ada kurikulumnya. Ini kalau mau les gitar misalnya, itu non formal tuh. Ada level 1, level 2, level 3, les bahasa Inggris ada level 1, level 2, level 3, ya, intermediate apa gitu kan. Ada leveling. Nah, kalau di informal nggak ada, karena diserahkan orang tua adalah gurunya sekaligus desainer dari pembelajaran si anak gitu ya. Gitu kan. Mana yang lebih baik? Ada atau tergantung gimana? Anaknya, Kang. Tergantung. Jadi kalau saya, lagi, ya? kalau saya tidak bisa, kalau saya tuh kita tidak bisa memutuskan apakah formal, non formal atau informal yang paling baik. Yang bisa memutuskan itu adalah berdasarkan si pembelajarnya. Mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dia dan kondisi dia dan kepribadian dia. Artinya cara belajar itu ya harus apa ya? Matching sama moodnya si anak. Si anak nih suka nih cara belajar begini, A, B, C misalnya. Itu yang harus diikuti. Daripada mood, kalau daripada mood, kalau saya lebih kepada personality type ya, kepada kepribadian. Kalau mood kan sifatnya lebih sementara ya, dan mudah berubah ya. Maksudnya lebih cenderung bisa berubah. Tapi kalau dibilang personality kan agak lebih menetap, walaupun personality juga bisa berubah. Ya, betul. Personality juga bisa berubah, tapi cenderung lebih menetap. Nah, si kepribadian itu menentukan sebetulnya apa yang kecenderungan dia sukai, yang cenderung dia tidak sukai. Terus di kepribadian juga ada kebutuhan psikologis dia, apa yang bisa dipersepsikan sebagai pressure bagi dia, gitu kan? Nah, itu apa yang menarik minatnya itu semua kan ada di kepribadian. Iya, gitu. Jadi dengan mengetahui itu mana yang paling sesuai untuk dia, kita tahu dari kepribadian dia, gitu. Oke, ini menarik nih kalau cara-cara belajar itu ya, yang sebenarnya kita bahas nanti. Sekarang juga bisa kita bahas sebagian ya, barangkali yang mau mana ya. Sebagian, karena kalau kita kan teori belajar sama prakteknya, nanti minggu depan tentang gaya belajar dan cara-cara belajar. Nah, gaya belajar seru lah ya. Oke, saya lanjut lagi ke interaksi dulu ya, yang poin ketiga kita agak tertunda tadi ya. Oke, dari Kang Aditya nih, dari Kang Aditya begini lewat SMS. Terima realita, belajar menerima diri seperti apa adanya hari ini. Pelajari praktek-praktek manipulasi kebijakan pemerintah, di mana hak-hak warga negara dipertaruhkan. Belajar dari perilaku hipokrit di sekitar keseharian. Mempelajari tipu-tipu penawaran kesempatan menjadi kaya raya. Berlatih waspada dari jebakan kebaikan semu. Memperhatikan retorika yang dilempar di layar kaca. Dan tawuran para pelajar tak ada yang dipelajari. Itu dari Kang Aditya. Nah, silakan deh mau tanggapi. Langsung ya. Baik, Kang Aditya, terima kasih untuk kritik sosialnya, termasuk reflektif juga. Jadi terima realita ya, terima diri. Jadi belajar dari diri sendiri, diri kita seperti apa. Lalu tadi hak warga negara, kita belajar untuk dipertaruhkan banyak tipu-tipu daya, dan kita belajar untuk melatih menghindari dari jebakan ya, niat-niat jahat orang lain dan lain-lain. Ada fenomena sosial yang tidak bisa selesai kayak tawuran pelajar dan lain-lain. Betul. Itu adalah hal-hal yang kita pelajari. Tinggal kita mau ngelihatnya dari aliran belajar yang mana. Kalau dari perilaku, misalnya aliran behavior tadi kan kita kaitkan. Kenapa orang bisa tawuran terus? Nah,
Mungkin ketika dia tawuran, ini kan ngomongin tawurannya, belum korupsi, belum apa, tapi bisa, ini kan sesuatu yang negatif ya, kita kalau menyikapi, bahkan kita bisa belajar sesuatu yang negatif pun bisa dipelajari. Dari sesuatu yang negatif pun ada sesuatu yang bisa dipelajari, entah untuk jadi negatif atau untuk jadi positif. Ya, intinya kalau belajar itu kan perubahan yang cukup relatif permanen kan, yang relatif permanen. Perubahan itu kan bisa baik bisa buruk. Nah, kalau kita mempelajari kenapa kok sekarang korupsi betul-betul menggurita gitu ya, kayak ada di mana-mana korupsi gitu, di semua sektor, di semua level. Terus kenapa kok orang sekarang mudah untuk menghakimi orang lain, apa tidak respect dalam kata-kata dan lain-lain? Kok itu jadi kayak tren? Berarti kalau dilihat dari belajar, ada sesuatu yang dipelajari. Mungkin dari generasi saya, generasi Y mempelajari generasi di atas saya, generasi X yang lebih senior, dan generasi di atas X, baby boomers yang lebih senior lagi, kayak apa? Oh gitu tuh caranya kalau ada perbedaan pendapat, kita boleh tuding-tudingan, boleh berantem, boleh tawuran, misalnya. Oh begitu. Nah, kalau saya nggak bisa karena tidak punya kekuatan politik, misalnya saya ini bukan siapa-siapa, saya hanya pelajar, ya minimal saya bisa tawuran. Tapi kalau yang punya jabatan, ya berantemnya, gontok-gontokannya ya di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat misalnya gitu. Karena saya nggak punya aja kesempatan untuk gontok-gontokan di sana, saya gontok-gontokan di jalan. Nah itu kan sesuatu yang dipelajari sebetulnya. Jadi kalau pembelajarannya salah, prosesnya ada yang error, ya yang dipelajari yang nggak benar. Gitu. Jadi kalau saya melihat, bahkan kondisi kayak gini pun itu adalah faktor belajar juga. Terutama kalau faktor belajarnya yang disebut dari humanistik, teori belajar humanisme. Humanistik itu belajar dari role model. Kalau kita punya model yang buruk, kita akan mempelajari cenderung yang banyak yang buruk dari role model. Jadi saya mengagumi orang, saya menjadikan dia model saya, contoh atau teladan, tapi sebetulnya dia tidak baik. Jadi saya mempelajari hal yang tidak baik juga dari orang tersebut gitu. Oke. Tapi bagus Kang Aditya membawa kita, jadi paling nggak udah ada tuh satu teori belajar lagi tuh yang dibahas, yang tentang humanistik. Iya gitu. Betul, itu. Karena ya jangan-jangan itu ya. Sekarang ini kalau tadi Kang Aditya sempat bilang tipu-tipu penawaran kesempatan menjadi kaya raya, dan itu terbukti sekarang banyak orang yang tertipu ya dengan investasi bodong lah atau apa. Ada juga yang begitu ya. Sampai begitu. Oke, kemudian saya lanjut lagi, Mbak Mona, ada interaksi lagi nih soalnya dari Teretno ya, saya langsung bacain deh, baru masuk juga. Sebenarnya saya dari dulu lebih suka belajar daripada main. Senang rasanya mengetahui hal-hal baru. Tapi ya tidak terpuaskan, jadi punya ilmu banyak, tidak main juga nggak pernah. Kalau dari menyimak tadi, saya sangat suka dan memang pernah memikirkan, saya lebih suka belajar dengan cara kognitif, bukan behavior. Saya lebih suka diberi pengertian daripada dimarahi tanpa tahu alasan mengapa suatu hal harus atau tidak boleh dilakukan. Kalau secara behavior, seolah saya ini dulu anak nakal dan bandel yang susah diberitahu. Padahal saya rasanya tidak seperti itu. Rasanya saya ini penurut, katanya, untuk yang baik-baik. Terima kasih. Ini menarik. Silakan, Mbak Mona. Langsung ya, baik. Terima kasih ya Teh Retno ya. Jadi memang setiap orang punya favoritnya ya. Saya bisa belajar dengan cara apa. Tapi memang tidak ada satu teori belajar yang kita hanya bilang bahwa hanya seumur hidup mau pakai belajar pakai aliran ini doang. Yang lain nggak mungkin kan. Yang paling bagus proses belajar adalah memadukan berbagai teori belajar. Kenapa? Karena masing-masing teori itu kan punya kekuatan dan kelemahan. Jadi dalam misalnya usia saya yang bertumbuh, saya nggak mungkin hanya pakai teori perilaku saja, behavior aja. Saya harus masuk kepada pemahaman karena otak saya sudah lebih siap untuk untuk membangun konsep-konsep gitu, pemahaman. Lalu juga saya harus masuk kepada nilai. Humanistik itu tentang nilai-nilai. Kita diuji tentang nilai-nilai yang kita anggap penting dalam hidup gitu misalnya gitu ya. Jadi saya setuju sama saya suka sama Teh Retno tadi men-sharingkan bahwa kita lebih cocok pakai teori belajar kognitif daripada behavior. Ya, karena dengan semakin kita dewasa, kita akan lebih kepada sesuatu yang sifatnya bukan hanya yang konkret saja. Kalau perilaku kan sesuatu yang konkret. Tapi sesuatu yang abstrak di balik apa yang muncul itu kan juga harus diproses. Misalnya saya diajak berdamai sama Kang Akim. Mona, berdamai itu penting. Gak boleh berantem sama Kang Akim. Salaman. Perilaku saya bersalaman dengan Kang Akim.
Tapi sebetulnya di dalam hati saya dendam membara. Awas tuh ya, Kang Hakim ya, motornya nanti tak kempesin bannya misalnya gitu. Itu kan berarti sebetulnya kalau ngikutin berarti hanya yang di luar aja yang kelihatan baik-baik, padahal di dalam kan enggak ya gitu. Nah jadi di situ memang harus memadukan berbagai teori belajar. Iya betul, jadi saling melengkapi juga ya. Gitu ya. Kita lanjut sama yang 3 dulu ya Kang ya. Nah poin 3 dulu deh. Ini. Ya. Silakan, jadi yang tadi yang ketiga itu konstruktivisme. Nah konstruktivisme itu kalau boleh gambarnya gampangnya dibilang dia itu mengandaikan proses mental aktif. Jadi belajarnya itu membangun proses, di situ ada sebuah proses mental yang aktif, di mana orang membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman sosial dan situasi. Jadi kalau gampangnya orang konstruktivisme ini belajar tuh kayak belajar dari kasus. Contoh misalnya kalau Mona mau belajar tentang peran seorang penyiar, daripada saya ribut dengan misalnya aliran belajar kognitif tadi. Penyiar adalah, tugasnya adalah, pentingnya penyiar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah gitu. Daripada begitu, lebih bagus saya mewawancarai seorang penyiar, misalnya saya pilih Kang Hakim. Kang Hakim, tolong dong ceritakan apa sih yang membuat Kang Hakim pengen jadi penyiar. Pribadi Kang Hakim pernah nggak sih, apa sih pengalaman nggak enaknya jadi penyiar Kang? Pernah nggak diteror sama orang yang nggak terima, misalnya Kang Hakim ngomong apa misalnya gitu ya. Terus Kang Hakim senangnya jadi penyiar apa Kang? Yang pengen gitu. Nah dengan mempelajari pengalaman Kang Hakim, itu bagi saya terbentuklah di dalam diri saya, proses mental di dalam diri saya yang belajar gitu ya. Oh berdasarkan pengalamannya ini, pengalaman saya maupun pengalaman Kang Hakim gitu ya, terutama dari wawancara, oh saya melihat, oh ternyata begitu toh, informasi itu begitu, boleh gitu. Secara subjektif melihat, oh ternyata penyiar itu seperti apa, karena dari teori belajar konstruktivisme itu, belajar itu memang sesuatu yang sangat subjektif. Jadi kita nggak bisa bahwa semua orang tuh belajar pasti sama. Kalau kita mempelajari tentang psikologi klinis, apakah semua akan menghayati psikologi klinis dengan cara yang sama? Enggak, pasti tidak. Karena memang subjektif, satu orang dengan orang lain berbeda. Justru subjektif itu yang menarik. Kok kita gurunya sama, dosennya sama, kok bisa menjadi psikolog klinis yang berbeda-beda? Di angkatan saya, alma mater saya, itu mencetak ada 6 psikolog klinis dalam setahun. Dalam tahun saya lulus ya. Jadi 2 tahun, 4 semester dicetak 6 yang lulus. Tapi 6 ini sekarang saya psikolog klinis 1 dengan 5 teman saya. 6-6-nya kami berbeda. Pendekatannya berbeda, padahal prosesnya sama, kuliahnya sama, dosennya ya mata kuliah itu ya sama, tugasnya ya sama. Itulah belajar konstruktivisme, bahwa saya belajar, tapi ada sesuatu yang saya kaitkan dengan diri saya dari pembelajaran itu, dan itu menjadi milik saya yang khas gitu. Nah itu keren banget, fenomenologi dan konstruktif. Lalu yang keempat tadi humanistik, kita udah bahas. Humanistik itu intinya berkaitan dengan motif. Manusia itu belajar terikat dengan 3 hal, motivasi, potensi, dan kehendak bebas. Jadi orang humanistik lah yang kalau bilang bahwa ya ini gimana nih motivasi murid-murid sekarang nih dengan adanya COVID ini di rumah nih kayaknya udah menurun semua nih untuk belajar gitu ya. Nah kenapa mereka, yang penting kan belajar, bodo amat motivasinya kayak gimana. Enggak, kalau orang humanisme akan bilang, aliran ini, teori ini akan bilang motivasi itu menentukan. Kalau orang tidak termotivasi, mau lu jegelin pembelajaran sekeren apapun, dan dosen yang dipanggilin dosen sekeren apapun, nggak akan bisa belajar dengan baik. Gitu. Jadi penting motivasi berinteraksi dengan potensi dari si pembelajar dengan kehendak bebasnya bahwa memang saya ingin pelajari ini, bukan dipaksa. Makanya keterpaksaan bagi aliran motivasi, aliran humanistik itu tidak akan berguna gitu, sia-sia saja nanti. Oke. Butir yang terakhir, tapi break dulu, saya harus putarkan dulu sejenak ya. 1 menit saja. Oke, sahabat Sonora tetap di sini di 93,3 FM Sonora Bandung, kami segera kembali ya. Ramadan. Kita lanjut lagi dan tampaknya sekarang sesi terakhir ya kita masuki ya. Masih saya Hakim temani Anda dan juga tentu bareng Mbak Mona Sugianto ya, MPSI, psikolog,
narasumber tetap di Klik Mona. Yes, kita lanjut lagi, Mbak Mona. Ya, Pak. Oke, dan kita sampai di butir kelima ya, tapi ada juga yang interaksi nih. Mana dulu ya, saya bacakan dulu ya, bayangkan boleh. interaksi. Butir limanya ditunda dulu. Dari Teita Cimahi, negara lain yang lebih maju, jumlah mata pelajaran dan PR-nya tidak sebanyak di Indonesia. Sebenarnya apa sih yang diinginkan dari muatan studi yang overload seperti ini? Adakah kebahagiaan tersendiri karena berhasil merampas masa kanak-kanak anak bangsa? Mengapa kegembiraan dan kebahagiaan tidak dijadikan parameter keberhasilan studi yang membuat anak bangsa bangga dan bahagia jadi WNI? Ini menarik nih, kayaknya bahasan yang silakan Mbak Mona. Ya. Langsung aja deh. Terima kasih Teh Ita menyuarakan menyuarakan suara keprihatinan banyak ibu-ibu. Pasti nih putranya bawa kalau berangkat sekolah tuh bawa tas yang diseret itu kayak koper ya, bukunya banyak. Sekolahnya full day. Sedih ya. Oke, baik, terima kasih banget Teh Ita ya. Tapi betul. ini juga keprihatinan yang sudah cukup lama sebetulnya ya. Iya, betul. Sudah cukup lama. Kalau yang dituju apa, sebetulnya saya percaya pasti tujuannya baik. Tidak ingin merampas kebahagiaan, enggak. Betul. Tapi kenyataannya memang merampas kebahagiaan, iya. Gitu. Walaupun tidak dimaksudkan. Ya, memang dimanapun ya negara-negara yang justru maju, terutama pendidikannya juga itu sangat humanistik mereka, sangat humanis. Jadi mata pelajaran memang jumlahnya tidak begitu banyak dan tidak banyak PR. Kalau ada PR itu udah SMA ke atas itu ada PR, ada tugas, paper gitu ya. Tapi juga papernya juga tugas paper banyak kan sifatnya reflektif. Mereka menggali juga subjektif pengalaman-pengalaman ya, termasuk subjektifnya orang-orang tuh seperti apa yang kamu hayati dari pelajaran ini. Apa yang berkesan dari pelajaran ini itu kan konstruktivisme gitu ya. Kebanyakan seperti itu. Jadi bukan hanya melulu yang sifatnya behavior. Kalau kita ya memang alirannya masih ke situ ya, di situ bahkan untuk pemahaman pun mungkin nggak terlalu penting. Yang penting bisa ngerjain soal, apalagi kalau pilihan ganda itu kan tembak pun bisa gitu, asal hoki aja gitu kan. Jadi kalau saya benar belum tentu karena saya paham kalau pilihan ganda. Bisa aja saya nembaknya kebetulan hoki. Kancingnya bener, ngitung kancingnya. Kancingnya bener. Hitung kancingnya bener gitu. Tapi kalau misalnya esai itu kan menggali pemahaman ya, itu hanya nanti ada beberapa tingkat soal maupun latihan maupun untuk menggali evaluasi belajarnya juga untuk 5 teori belajar itu gitu ya. Tapi saya setuju sama Teh Ita bahwa dengan jumlah mata pelajaran yang kayak dijejelin, PR terlalu banyak itu memang merampas kebahagiaan. Ya, jadi itu yang dihabisi itu adalah motivasi belajar. Makanya kenapa banyak orang-orang yang kalau belajar itu dipaksa, sekarang usia belum cukup, belum matang, sudah masuk SD. Dijejelin, anak TK harus udah bisa baca tulis. Akibatnya kelas 11 di SMA, kelas 2 ya, kelas 11 breakdown. Nggak mau lagi belajar. Orang nggak mau lagi sekolah bahkan. Orang tuanya udah punya cadangan uang untuk dia sampai S3. Karena orang tua zaman sekarang kebanyakan pengen anaknya sekolah setinggi-tingginya. Iya, betul. Tabungan sekolah sampai S3 anaknya kelas 11 aja udah breakdown. Boro-boro mau ambil S1. Apalagi S3. Gitu. Jadi memang kalau saya ngelihat ketidaksiapan dipaksakan ya, dijejelin dengan sistem yang terlalu kaku ya, dan tidak mendengarkan inner voice dari anak. Padahal inner voice setiap orang itu penting untuk didengarkan. Minimal kalau kita mau ngajarin, terutama anak kelas 1 SD, sebelum dikasih materi apapun, dia perlu mempelajari tentang dirinya. Ya, tentang dirinya, tentang cara belajarnya. Tahu cara belajar, baru dia diajar. Sehingga cara teknik belajar itu langsung diterapkan. Jangan dijejelin dulu materi, dia belum tahu cara belajarnya, dia gaya belajarnya, gitu. Nggak jelas gitu. Jadi kalau menurut saya memang kenapa kita tetap perlu tahu teori, supaya juga tidak salah semena-mena gitu ya, prakteknya benar. Kenapa kita perlu praktek yang bagus, latihan jam terbang yang tinggi gitu ya, eksperimen yang banyak gitu. Nah itu karena memang teori itu juga harus diuji gitu kan. Oh ini dalam konteks ini gini yang diterapin yang begini, oh ini nggak usah pakai yang ini, teori ini dipakai di yang begini kan gitu ya kan. Nah itulah yang menurut saya mungkin kurang ya.
Iya ya, bisa menemukan sendiri diri kita ya, formulasi yang pas seperti apa gitu ya, dengan teori-teori itu ya. Iya, karena sistemnya juga lepas-lepas gitu ya. Betul. Kebijakan untuk SD apa nggak nyambung sama kebijakan SMP. Padahal kebijakan SMP sama kebijakan SD sama kebijakan TK sama kuliah harusnya nyambung. Tujuan pembelajaran itu kan apa? Untuk kebaikan manusia pasti kan. Ujungnya keselamatan kan. Keselamatan manusia itu menjadi manusia yang bertanggung jawab lah, yang mandiri lah, yang punya social responsibility lah, apa itu kan harusnya nyambung. Outputnya nanti itu kelihatan di SMA kan. Berarti ditarik mundur. Kalau di SMA harus kayak gitu, berarti kurikulum SMA kayak apa, kurikulum SMP kayak apa, kurikulum SD kayak apa, kurikulum TK kayak apa, sesuai dengan tumbuh kembang anak dan sesuai dengan teori belajar yang cocok untuk anak. Gak bisa suka-suka saya, mentang-mentang saya bagian SD, suka-suka saya sendiri, nggak nyambung sama yang SMP, nggak nyambung sama yang TK, yang nggak nyambung lah. Kasian, gitu kan. Oke, next lagi dari Pak Andriansyah di Cimanggis, Depok. Selamat malam Pak Andriansyah, terima kasih. Ada sebuah semacam motivasi nih. Kalau dari Pak Andriansyah begini, Mbak Mona, setiap matahari terbenam itu mengurangi 1 hari kehidupan kita. Tapi setiap matahari terbit memberikan kita 1 hari kemudian untuk berharap untuk bangkit dari keterpurukan. Terima kasih Mbak Mona, semangat, sehat selalu, bahagia juga. Sonora maju terus, amin. Amin, terima kasih. Karena itu dari biasa untuk penguatannya ya, masih bisa lihat matahari terbit, harapan baru ya Kang ya. Betul. Oke, nah kita masuk ke poin ke-5 sekarang nih. Ya, sepertinya sudah di penghujung. Itu belajar berdasarkan pengalaman experiential learning ya. Itu dari tokohnya David Ford namanya. Dia mengatakan bahwa orang belajar itu karena melakukan 4 proses terhadap pengalamannya. Pertama dia mengalami pengalaman konkret ya, pengalaman konkret. Jadi dia merasakan. Kalau kita belajar tentang toleransi misalnya ya, mata pelajaran tentang PKN tentang toleransi. Ya berarti harus dikasih dia mengalami hidup bersama dengan orang-orang yang berbeda-beda, suku, agama, ras dan lain-lain misalnya gitu ya. Terus habis di pengalaman itu pengalaman konkret lalu direfleksikan. Oke, sekarang kita buat refleksi. Dana sudah 3 hari tinggal di keluarga yang berbeda agama dan suku dengan kamu. Apakah kamu diperlakukan baik? Iya, diperlakukan baik. Nah, itu adalah 4 tahap yang dikatakan bahwa belajar berdasarkan pengalaman. Jadi kekuatannya ada di mengalami. Dan itu dipengaruhi oleh emosi kita, konsep-konsep pengalaman belajar kita sebelumnya gitu ya. Dan style kita. Itu adalah yang belajar yang kelima. Nah, sekarang sekalian merangkum nih Kang. Waktunya habis ya. Betul sekali. Jadi kalau belajar dengan behavior, berarti yang harus diperhatikan adalah konsistensi memberikan penguatan dan hukuman. Kalau belajar kognitif, berarti kita bagaimana kita memahami sesuatu, ada skema, gitu ya, ada skema baru, berarti harus ada pemahaman. Kalau belajar aliran konstruktivisme, kita harus belajar dari kasus, dari seperti apa orang menghayati pengalaman hidupnya gitu ya, menguraikan secara subjektif. Jadi bagaimana perasaanmu, bagaimana kesanmu itu penting untuk konstruktivisme. Lalu humanistik itu berarti role model dan motivasi belajar penting. Kalau eksperiensial berarti pengalaman itu penting direfleksikan, dikonsepsikan dan diuji dalam eksperimen gitu. Oke. Baik, menarik, kita nggak kerasa nih. Oke. Kita sudah di penghujung, tapi terima kasih ya Mbak Mona ya, yang pasti. Iya, Kang. Oh ya, ini satu lagi sedikit saja. Ya. Dari siapa nih sebentar. Bagaimana pendapat Mbak Mona tentang hipnoterapi yang digunakan untuk pengobatan, khususnya pengobatan psikis atau yang berhubungan dengan psikosomatis? Maaf agak menyimpang. Aduh, mau tanggapi silakan deh. Mona, ada nomor WA-nya kan? Biar Mona hubungi langsung. Sebentar. Oh, ini Kang Erik ya? Kang Erik Kang Erik, tapi lewat ya? SMS tadi. Oke. Oh iya. Ya, Oke, kalau enggak nanti dijawab minggu depan gitu boleh, karena minggu depan kan kita masih ketemu ya. Ingetin Kak PR-nya tentang hipnoterapi. Oke. Baik. Mama, terima kasih banyak ya sekali lagi. Ya, terima kasih Kak. Sahabat Sonora, selamat malam. Selamat malam. Salam buat keluarga, tetap sehat ya. Ya, terima kasih. Iya, itu tadi
Mona Sugianto MPSI, psikolog dan tentu narasumber tetap di Klik Mona ya. Terima kasih yang sudah interaksi ya sahabat Sonora, dan mohon maaf barangkali ada yang belum sempat kebahas. Kang Erik, next week ya masih ada satu kali lagi ya sebelum nanti masa-masa Idul Fitri kita harus stop dulu barangkali. Tapi we'll see lah nanti ya perkembangannya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, semoga bermanfaat, dan Hakim sign out.